Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar transformasi linear. Dalam bagian ini, kita mulai mempelajari fungsi bernilai vektor dari sebuah peubah vektor. Kita langsung saja. Jika vektor V sama dengan X, Y adalah sebuah vektor di ruang 2, maka dapat dirumuskan F vektor V sama dengan X, X plus Y, X min Y. Mendefinisikan sebuah fungsi yang memetakan ruang 2 ke dalam ruang 3. Khususnya jika vektor V sama dengan 1,1, maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Sehingga bayangan dari V di bawah F adalah F vektor V sama dengan 1,2,0. Dengan demikian, domain F adalah ruang 2. Definisi: jika F memetakan V ke W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka F kita namakan mentransformasi linear atau linear transformation. Jika 1. F vektor U plus vektor V sama dengan F vektor U ditambah F vektor V untuk semua vektor U dan V di V. Kedua, F K vektor U sama dengan KF vektor U untuk semua vektor U di dalam V dan semua skalar K. Untuk melukiskannya, misalkan F memetakan ruang 2 ke ruang 3 adalah fungsi yang didefinisikan oleh 5.1. Jika vektor U sama dengan X1, Y1 dan vektor V sama dengan X2, Y2, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, sehingga vektor U ditambah vektor V sama dengan X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2, X1 ditambah X2 dikurangi Y1 ditambah Y2 sama dengan X1, X1 ditambah Y1, X1 dikurangi Y1 ditambah X2 X2, X2 ditambah Y2, X2 dikurangi Y2, sehingga hasilnya sama dengan F vektor U ditambah F vektor V. Demikian juga jika K adalah sebuah skalar K vektor U sama dengan K X1, K Y1, sehingga F K vektor U sama dengan K X1, K X1 ditambah K Y1, K X1 dikurangi K Y1 sama dengan K X1, X1 ditambah Y1, X1 dikurangi Y1 sama dengan K F vektor U. Jadi, F adalah sebuah transformasi linear. Jika F memetakan V ke dalam W adalah sebuah transformasi linear, maka untuk sebarang V1 dan V2 di V dan sebarang skalar K1 dan K2, kita peroleh F K1 V1 ditambah K2 V2 sama dengan F K1 V1 ditambah F K2 V2 sama dengan K1 F V1 plus K2 F V2. Dengan demikian juga, jika F1, V2, sampai seterusnya Vn adalah vektor-vektor di V dan K1, K2 dan seterusnya adalah skalar, maka F K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah dan seterusnya sampai Kn Vn sama dengan K1 F V1 ditambah K2 F V2 dan seterusnya sampai Kn F Vn. Kita sekarang memberikan contoh lebih lanjut mengenai transformasi linear. Kita langsung saja pada contoh kedua, karena yang contoh pertama itu sudah mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya dan itu berhubungan, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Jadi kita langsung pada contoh 2. Sebagai kasus khusus dari contoh sebelumnya, misalkan theta adalah sebuah sudut tetap, dan misalkan T memetakan R2 ke dalam R2 adalah perkalian oleh matriks A sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Jika V adalah vektor V sama dengan X, Y, maka T vektor V sama dengan A vektor V.
Jadi sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan XY. Jadi sama dengan X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Secara geometris, maka TV atau T vektor V adalah vektor yang dihasilkan jika V dirotasikan melalui sudut theta. Untuk melihat ini, maka misalkan P adalah sudut di antara V dan sumbu X positif, dan misalkan V aksen sama dengan X aksen Y aksen adalah vektor yang dihasilkan bila V dirotasikan melalui sudut theta seperti gambar 5.1. Kita akan memperlihatkan bahwa V aksen sama dengan T vektor V. Jika R menyatakan panjangnya sebagai V, maka X sama dengan R cos P, Y sama dengan R sin P. Demikian juga, karena V aksen mempunyai panjang yang sama seperti V, maka kita peroleh X aksen sama dengan R cos theta plus P, Y aksen sama dengan R sin theta plus P. Sehingga V aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan R cos theta plus P, R sin theta plus P sama dengan R cos theta cos P min R sin theta sin P, R sin theta cos P plus R cos theta sin P sama dengan X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan XY. Sehingga hasilnya sama dengan AV atau sama dengan TV, T vektor V. Transformasi linear pada contoh ini kita namakan perputaran ruang 2 melalui sudut theta. Perhatikan pada gambar 5.1. Jadi gambarnya seperti ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan contoh ketiga, yaitu misalkan V dan W adalah sebarang dua ruang vektor pemetaan T terhadap V ke W, sehingga TV sama dengan 0. Untuk setiap V di T adalah sebuah transformasi linear yang kita namakan transformasi 0. Untuk melihat bahwa T linear, perhatikanlah bahwa TU plus V sama dengan 0, TU sama dengan 0, TV sama dengan 0, dan TKU sama dengan 0. Maka TU plus V sama dengan TU plus TV dan TKU sama dengan KT kali U. Baik, saya lanjut ke contoh 4, yaitu misalkan V adalah sebarang ruang vektor pemetaan T terhadap V ke V yang didefinisikan oleh TV sama dengan V. Kita namakan transformasi identitas pada V. Jika seperti dalam contoh 2 dan 4, T terhadap V ke V adalah transformasi linear dari ruang vektor V itu sendiri, maka T kita namakan operator linear pada V. Contoh 5, misalkan V adalah sebarang ruang vektor dan K adalah sebarang skalar tetap. T V sama dengan KV adalah sebuah operator linear pada V. Jika K lebih besar 1, T kita namakan dilasi dari V, dan jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka T kita namakan kontraksi dari V. Secara geometris, maka dilasisme renggangkan masing-masing vektor di V dengan sebuah faktor K, dan kontraksi dari V memampatkan masing-masing vektor dengan sebuah vektor sebesar K. Contoh pada gambar 5.2 ini. Dan kita lanjut ke contoh 6. Misalkan V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, dan misalkan W adalah sebuah sulbung V dimensi berenggang mempunyai S seperti gambar ini, dan sebagai basis ortonormal misalkan T terhadap V dan W adalah fungsi yang memetakan vektor V di V ke dalam proyeksi ortogonal yang terletak pada W, dan yakni TV sama dengan V kali W1 plus V kali W2, W2 kali W2 ditambah V, W1 kali W. Dan di sini kita dapat
sifat-sifat dari hasil kali dalam, misalnya T U plus V sama dengan U plus V, W1 kali W1 plus U plus V, W2 kali W2 ditambah titik U plus V, WR sama dengan U, W1 kali W1 plus U, W2 kali W2 plus U, WR kali WR plus V1, W1 kali W1 plus V kali W2 plus W, W2 kali W2 plus V, WR kali WR sama dengan T U plus TV. Demikian juga terhadap TKU sama dengan KT kali U. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada contoh yang ketujuh, yaitu sebagai kasus khusus dari contoh yang sebelumnya. Misalkan V sama dengan R3 dan mempunyai hasil kali dalam Euclides. Vektor-vektor W1 sama dengan 1,0,0 dan W2 sama dengan 0,1,0 membentuk sebuah basis ortonormal untuk bidang X, jika V sama dengan X, Y, Z adalah sebarang vektor di ruang 3, maka proyeksi ortogonal dari R3 pada bidang X yang diberikan oleh TV sama dengan V W1 W1 plus V W2 W2. Karena V yang ditujukan adalah pada bidang X, maka kita masukkan X dalam kurung 1,0,0 plus Y 0,1,0 didapatkan X, Y, 0 seperti itu. Telah pada gambar. Lanjut kepada contoh yang ke-8, yaitu misalkan V adalah sebuah ruang vektor berdimensi n dan S adalah W1, W2 sampai Wn adalah sebuah basis untuk tetap V. Sedangkan menurut teorema 29 dan bagian 4.10, maka sebarang dua vektor U dan V di V dapat kita tuliskan secara unik dalam bentuk tersebut. Seperti itu ya, contoh yang bentuknya seperti yang di bawah sendiri. Dari bentuk yang tadi kita dapatkan vektor koordinat U dan vektor koordinat V, tetapi U plus V sama dengan C plus D dalam kurung W1 dan KU sama dengan KC1 W1 dan seterusnya, sehingga untuk vektor U plus V sama dengan C1 plus D1 dan seterusnya, dan untuk vektor KU kita dapatkan KC1, KC2 dan seterusnya. Maka untuk vektor U plus V sama dengan vektor koordinat U plus vektor koordinat V, dan vektor koordinat KU sama dengan K vektor koordinat U. Demikian juga untuk materi koordinat kita dapatkan seperti itu sama. Sehingga kita misalkan sebagai fungsi Rn sebagai fungsi yang memetakan vektor V, di mana V vektor koordinatnya sesuai dengan S, yakni TV sama dengan koordinat VS. Maka rumus-rumus di T menyatakan bahwa TV plus U plus V sama dengan TU plus TV, dan TKU sama dengan KTU. Jadi T adalah transformasi linear dari V ke dalam Rn. Lanjut ke contoh 9, yaitu misalkan V adalah sebuah ruang hasil kali dalam dan misalkan V0 adalah sebarang vektor di V. Misalkan T memetakan V ke R adalah transformasi yang memetakan vektor V ke dalam ruang hasil kali dalamnya dengan V0, yakni kita dapatkan V sama dengan V, V0. Dari sifat-sifat hasil kali maka kita dapatkan seperti itu, dapatkan dan juga TKU-nya. Nah, sehingga dari sifat tersebut kita dapatkan T adalah transformasi linear. Contoh yang ke-10, yaitu misalkan V sama dengan C dalam kurung 0,1 adalah ruang vektor dari semua fungsi bernilai real yang kontinu pada selang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, dan misalkan W adalah subruang dari C 0,1 yang terdiri dari semua fungsi dengan turunan pertama yang kontinu pada selang 0
kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Misalkan D memetakan W ke V adalah transformasi yang memetakan F ke dalam turunannya, yakni DF sama dengan D aksen. DF sama dengan F aksen. Setelah kita menerapkan sifat-sifat diferensiasi, kita dapatkan yaitu DF plus G sama dengan DF plus DG, dan DKF sama dengan KDF. Jadi D adalah transformasi linear. Ke contoh 11, yaitu misalkan V sama dengan J 0,1 adalah seperti contoh yang nomor 10, dan misalkan J memetakan V ke R didefinisikan oleh JF sama dengan integral 0 sampai 1, di mana fx dx. Jika dicontohkan fx sama dengan x kuadrat, maka didapatkan JF sama dengan integral 0 ke 1 x kuadrat dx sama dengan 1/3. Karena di buku seperti itu kita dapatkan itu, dan integral yang kedua itu seperti itu, maka untuk sebarang konstanta K, jelaslah bahwa JF plus G sama dengan JF plus JG, dan J dalam kurung KF sama dengan KJ dalam kurung F. Jadi J adalah transformasi linear. Di sini saya akan menerangkan tentang 5.2 sifat transformasi linear, kernel, dan jangkauan. Pada bagian ini kita mengembangkan beberapa sifat dasar transformasi linear, khususnya yang kita memperlihatkan bahwa sekali bayangan vektor basis di bawah transformasi linear telah diketahui, maka kita mungkin mencari bayangan vektor yang selebihnya dalam ruang tersebut. Teorema 1, jika T memetakan V ke W adalah transformasi linear, maka A. T kali 0 sama dengan 0. B. T kali min V sama dengan min T kali V untuk semua V di vektor. T kali V min W sama dengan T kali V min T kali W untuk semua V dan W di vektor. Bukti, misalkan V adalah sebarang vektor di karena 0 kali V sama dengan 0, maka kita peroleh T kali 0 kali sama dengan T kali 0 kali V sama dengan 0 kali T kali V sama dengan 0. Itu yang membuktikan yang A. Kemudian yang B kita bisa lihat sendiri di buku tersebut. Definisi, jika T memetakan V ke W adalah transformasi linear, maka himpunan vektor di V besar yang dipetakan T ke dalam 0 kita namakan kernel atau ruang 0 dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh kernel T. Himpunan semua vektor di transformasi atau W besar merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor, kita namakan jangkauan dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh R kali T. Kita bisa melihat contoh yang ke-13. Oke. Yang metrik A itu yang A1 A11 sampai AMN itu. Kemudian kernel dari T dari semua kita bisa lihat di gambar. Kemudian menjadi sehingga sistem matrik X1, X2 sampai Xn sama dengan B1, B2 sampai BM itu. Kemudian yang teorema 2, jika T memetakan V ke W adalah transformasi linear, maka A kernel dari T adalah subruang dari vektor. Yang B jangkauan dari T adalah subruang dari transformasi. Bukti, untuk memperlihatkan bahwa kernel T adalah subruang, maka kita harus memperlihatkan bahwa kernel T tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skala. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor dalam kernel T, dan misalkan K sebarang skala, maka kita bisa lihat sendiri di gambar tersebut ya, diresapi. Kemudian yang B, misalkan W1 dan W2 adalah vektor dalam jangkauan T, untuk membuktikan bagian ini maka kita harus memperlihatkan bahwa W1 plus W2 dan W1 berada dalam jangkauan T untuk sembarang skalar K. Yakni kita harus mencari faktor A dan B
di vektor sehingga T kali A sama dengan W1 plus W2 dan T kali B sama dengan skalar W1. Karena W1 dan W2 berada dalam jangkauan T, maka ada vektor A1 dan A2 dalam vektor sehingga T kali A1 sama dengan W1. Bisa lihat sendiri di gambar ya. Dan kemudian T kali B sama dengan T kali skalar A1 sama dengan skalar T kali A sama dengan skalar W1 yang melengkapkan bukti tersebut. Kemudian contoh yang 14, misalkan T memetakan R pangkat N ke R pangkat M adalah perkalian oleh matriks A yang berukuran M kali N dari contoh 13. Kernel T terdiri dari semua pemecahan dari AX sama dengan 0. Jadi kernel tersebut adalah ruang pemecahan dari sistem ini. Juga dari contoh 13, jangkauan T terdiri dari semua vektor B sehingga AX sama dengan B konsisten. Jadi menurut teorema 16 dari bagian 4.6, jangkauan T adalah ruang kolom dari matriks A. Misalkan V1, V2, seterusnya sampai Vn adalah sebuah basis untuk ruang vektor V dan T memetakan V ke W adalah transformasi linear. Jika kebetulan kita mengetahui barang vektor basis tersebut, yakni T kali V1, T kemudian T kali V2, seterusnya sampai T kali Vn, maka kita dapat memperoleh bayangan T kali vektor dari sembarang vektor V dengan mula-mula menyatakan V dalam basis tersebut. Katakanlah vektor sama dengan K1 kali vektor V1 plus K2 kali V2 dan seterusnya. Dan kemudian dengan menggunakan hubungan 5.2 dari bagian 5.1 itu untuk menuliskan T kali vektor sama dengan K kali T kali vektor 1 dan seterusnya sampai K N T kali Vn. Ringkasnya, sebuah transformasi linear ditentukan secara lengkap oleh nilainya pada sebuah basis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, lanjut pada contoh 15. Tinjaulah basis S V1, V2, V3 untuk R3 di mana V1 adalah 111, V2 sama dengan 110 dan V3 itu sama dengan 100. Dan misalkan T memetakan R3 ke R2 adalah transformasi linear, sehingga T V1 itu sama dengan 1,0, T V2 itu sama dengan 2,-1, T V3 itu sama dengan 4,3. Carilah rumus untuk T, X1, X2, X3, kemudian gunakan rumus ini untuk menghitung T, 2, min 3, dan 5. Pemecahan. Pertama, kita nyatakan X itu dalam bentuk X1, X2, X3. Jadi X sama dengan X1, X2, X3 sebagai kombinasi linear dari V1 sama dengan 111, V2 110 dan V3 100. Jika kita tulis, maka akan diperoleh X1, X2, X3 sama dengan K1 kali V1 atau K1 kali 111 plus K2 kali V2 atau K2 kali 110 plus K3 kali V3 atau K3 kali 100. Maka menyampaikan komponen-komponen yang bersesuaian, kita akan peroleh K1 plus K2 plus K3 sama dengan X1, K1 plus K2 sama dengan X2, K1 itu sama dengan X3. Nah, seperti ini kita akan kita peroleh K1 plus K2 plus K3 itu X1, K1 plus K2 sama dengan X2, K1 sama dengan X3. Yang menghasilkan K1 itu sama dengan X3, K2 itu sama dengan X2 min 3, K3 itu sama dengan X1 min X2. Sehingga X1, X2, X3 itu sama dengan X3 kali V1 ya, 111 plus X2 min X3 kali 110 plus X1 min X2 100 sama dengan X3 V1 plus X2 min X3 V2 plus X1 min X2 V3. Jadi T X1 X2 X3 itu X3 T V1 dan seterusnya seperti itu. Nah, dari rumus
itu kita peroleh T 2 min 3, 5 itu sama dengan 9, 23. Nah, dari mana T 2 min 3 sama 5 itu sama dengan 9 dan 23? Nah, dari pengerjaan yang ada di atasnya, dari rumus yang ada di atasnya, yaitu 4x1 min 2x2 min x3 dan 3x1 min 4x2 plus 3. Kita masukkan x1, x2, x3-nya. Nah, diperoleh hasil 9 dan 23. Lanjut pada definisi berikutnya. Jika T memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka dimensi jangkauan dari T dinamakan rank T dan dimensi kernel dinamakan nulitas T. Contoh 6. Misalkan T memetakan R2 ke R2 adalah perputaran dari R2 melalui sudut pi per 4. Jelaslah bahwa jangkauan T secara geometris semuanya adalah R2 dan kernel T adalah 0. Maka T mempunyai rank 2 dan nulitas 0. Lanjut, yaitu contoh 17. Misalkan T memetakan Rn ke Rm adalah perkalian oleh sebuah matriks A yang berukuran M kali N. Pada contoh 14 sebelumnya, kita amati bahwa jangkauan T adalah ruang kolom dari A, kernel T adalah ruang pemecahan AX sama dengan 0. Jadi, berikutnya bahwa rank T itu sama dengan dimensi ruang kolom A, jadi sama dengan rank A. Jadi, pada kesimpulannya itu rank T sama dengan rank A. Dan nulitas T itu sama dengan dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0. Nah, teorema kita berikutnya menghasilkan hubungan di antara rank dan nulitas dari transformasi linier yang didefinisikan pada ruang vektor berdimensi berhingga. Kita akan menangguhkan buktinya hingga ke akhir bagian ini. Nah, ini teorema 3 atau teorema dimensi. Jika T memetakan V ke W adalah transformasi linier dari ruang vektor V yang berdimensi N kepada sebuah vektor W, maka rank dari T plus nulitas dari T itu sama dengan N. Dengan kata lain, teorema ini menyatakan bahwa rank plus nulitas dari transformasi linier sama dengan dimensi domainnya. Dalam kasus khusus di mana V sama dengan Rn, W sama dengan Rm, dan T memetakan V ke W merupakan perkalian oleh sebuah matriks A yang berukuran M kali N. Berikutnya dari 5.4 tersebut dan contoh 17 bahwa rank A plus dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan N. Kenapa? Kan rank dari T itu sama dengan rank A dan nulitas dari T itu sama dengan dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0. Jadi dari persamaan rank A plus dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan N, itu sama dengan rank dari T plus nulitas dari T itu sama dengan N sama. Nah, jadi kita punyai teorema berikut. Teorema 4. Jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah N min rank A. Jelasnya, teorema ini menyatakan bahwa dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan jumlah kolom A kurang rank A. Pernyataan, karena sistem linier homogen AX sama dengan 0 harus konsisten, berikutnya dari teorema 18 bagian 4.6 bahwa rank matriks A sama dengan jumlah parameter dalam pemecahan AX sama dengan 0. Dengan menggabungkan hasil ini dengan teorema 4, selanjutnya dengan mengacu pada ruang pemecahan AX sama dengan 0 akan sama dengan jumlah kolom A kurang jumlah parameter dalam pemecahan AX sama dengan 0. Lanjut, contoh 18. Pada contoh 37 dari bagian 4.5 kita memperlihatkan bahwa sistem homogen 2x1 plus x2 min x3 dan seterusnya seperti pada gambar mempunyai ruang pemecahan berdimensi 2 dengan memecahkan sistem tersebut dan dengan mencari sebuah basis karena matriks koefisien. Nah, dari sistem homogen di atas dapat dibentuk matriks koefisien yaitu 2 2 min 1 0 1 min 1 1 min 1 2 min 3 1 1 1 min 2 0 min 1 0 0 1 1 1. Nah, mempunyai 5 kolom, maka jelaslah dari teorema 4 bahwa rank dari A harus memenuhi,
yaitu 2 sama dengan 5 min rank A. Sehingga rank A sama dengan 3. Anda dapat memeriksa hasil kali dan dengan mereduksi A pada bentuk eselon baris dan dengan memperlihatkan bahwa matriks yang dihasilkan mempunyai 3 baris tak nol. Sekian dari saya, terima kasih.